Cerberus versus Griffon. Apakah akhirnya duel ini akan benar-benar terjadi, yaitu Shanks melawan Samrock? Nah, guys, di sini ini kita akan bahas lebih deep lagi hal yang mungkin belum kita bahas lebih jauh sebelumnya karena mungkin terdistraksi oleh mural piece yang sangat-sangat lengkap itu, yaitu hubungan di antara dua saudara luar biasa kita, yaitu Shanks dan juga Samrock. Yang kira-kira apakah mereka ini akan berduel atau ternyata malah berada di pihak yang sama? Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena belum tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Makanya nih buat kalian juga yang suka dengan video-video teori yang juga memiliki faktor pendukung kuat, makanya bisa disebut sebagai masuk akal, kalian bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana satu hal lama nih yang akhirnya terkonfirmasi adalah terkait keluarga Vigarland dari Shanks ini. Dulu kurang lebih saya ingat sekitaran di tahun 2018, yang berarti udah 7 tahun lalu, yang wah ini sudah lama sekali ya. Di situ awal mula muncul teori kalau Shanks ini adalah Tenryubito, yang itu pun pertama kali kita lihat karena sosok Shanks yang tiba-tiba muncul di Mary Joyce. Dan juga jika kita tarik lebih jauh lagi, dimana bahkan Sengoku pun pernah berkata, karena ini adalah kau, yang berarti pasti Shanks memiliki kedudukan spesial di mata dunia oleh orang-orang yang ada hubungan dengan pemerintah dunia ini. Nah, tarik ke yang lebih baru, yaitu di tahun 2022 saat trailer dari Movie Red. Di situ pun kita bisa mendapatkan pernyataan menarik dari Gorosei. Jika Uta adalah anak dari Akagami atau Shanks ini, berarti dia juga memiliki darah keluarga Vigarland. Nah, walau dulu ini sempat menjadi pro dan kontra nih karena Bang Movie kan filler, yang berarti kata-katanya tidak bisa kita hubungkan dengan cerita manganya alias cerita yang canon. Makanya pada saat itu di channel Filmi juga kita masih ya hanya membahas beberapa insight-insight yang kemungkinan jadi teori kalau itu adalah hal yang cukup valid. Yang tetapi pada sendiri pun akhirnya banyak sekali setelah Movie Red rilis, banyak juga hal-hal yang dimunculkan di Movie Red bukan sekedar filler biasa seperti biasanya, tetapi malah menjadi hal-hal canon yang berhubungan juga dengan cerita utamanya alias cerita di manganya. Terutama satu hal paling menarik, yaitu adanya dunia periblisan dari Todd Musika yang disebut sebagai Devil King, yang ternyata bukankah kita lihat juga di manganya tentang iblis-iblis atau demon-demon dari para Gorosei dan juga bahkan untuk God Snake ini. Tapi kalau kita kembali kepada Uta, selain karena rambut merahnya, walau mungkin cuma setengah doang ya untuk rambut Uta ini merahnya, itu pun membuat Gorosei merasa bisa jadi jika Uta ini adalah keluarga dari Vigarland juga. Yang akhirnya baru banget di tahun 2025 alias 3 tahun setelahnya, kita terkonfirmasi kalau nama asli Shanks ya memang benar jika dia seharusnya adalah Vigarland Shanks, dan ini adalah kakak kembarnya yang bernama Vigarland Samrock dengan ayahnya yang bernama Vigarland Garling. Hal ini pula akan semakin membuka mata kita nih kalau bahasan lama kita terkait ada yang aneh dengan sebutan Shanks, kenapa dia disebut sebagai Akagami atau si rambut merah, saat bukankah ada cukup banyak karakter-karakter One Piece lain juga yang memiliki rambut merah, yang ternyata ada hal spesial dari rambut merah yang dia miliki yang juga ada hubungan dengan keluarga tertinggi atau keluarga dewa yang ada di dunia One Piece, yaitu keluarga dari Vigarland ini. Yang menariknya, ketiga orang ini semuanya adalah orang-orang yang sangat luar biasa, dimana untuk Garling sendiri dia adalah pahlawan God Valley. Dia pula ikut andil di perang tersebut yang melibatkan orang-orang luar biasa di dunia, ya dimulai dari para Yonko, juga ada Roger, Shiki, Rox, Garp, dan yang lain-lain yang pastinya untuk Garling kemampuannya sangat-sangat luar biasa. Atau jangan lupa sebelum dia menjadi Gorosei, dia pula sebelumnya adalah Supreme Commander atau pastinya jabatan tertinggi dari seorang God Snake yang ada. Lalu untuk anaknya yaitu Samrock, dia ini adalah komandan dari God Snake yang berarti pangkatnya cukup tinggi, tapi balik lagi dia belum setinggi ayahnya yaitu di Supreme Commander sebelumnya. Dan tentu saja untuk Shanks rasanya terkait narasi tidak perlu diragukan lagi ya untuk Shanks ini sekuat apa. Bahkan Yasan alias Copper Gaban aja bilang kan hanya Shanks lah yang bisa menghentikan Loki setelah berapa tahun lamanya, dan itu pun untuk mengurung dia kembali. Yang berarti bahkan kekuatan dari Shanks ini diakui langsung oleh mantan seniornya di kru dari bajak laut Roger, yang juga jangan lupa Copper Gaban ini dijuluki sebagai seorang legenda dan dia juga seorang monster pada zamannya. Ya lagi-lagi keluarga macam apa untuk Vigarland ini karena semuanya sangat gila, yang cukup mirip juga dengan keluarga dari monyet. Nah, yang menarik juga adalah kata-kata Samrock yang bilang kalau Shanks pernah datang ke Mary Joyce, tetapi pada akhirnya dia lebih memilih tinggal dunia yang kotor ini. Yang setuju dengan kata-kata ini akhirnya banyak lagi
membuat pembenci Shanks sangat diuntungkan kembali karena harapannya jika Shanks ini adalah seorang red alias pengkhianat, bukan bener kan, yang berarti bertemu dengan Gorosei sebelumnya adalah Shanks dan juga bukan Samrock. Dimana kata-kata dari Samrock ketika Shanks pernah kembali, dan mungkin itulah yang dimaksudkan oleh para pembenci dari Shanks ini. Tapi balik lagi, kalau menurut saya pribadi, yaitu channel Filmnomi itu pun kemungkinannya sangat kecil sekali karena jika kita lihat dari beberapa panel yang udah berikan kepada kita ketika kemunculan Shanks di hadapan Gorosei, baik lagi kita bisa melihat jika sosok tersebut tidak memiliki luka identik dari Shanks yang ada di mata kirinya, yang seharusnya balik lagi, yang itu pun bisa menjadi semacam konfirmasi lainnya jika itu bukanlah Shanks dan ternyata ada sosok lain dan dia adalah Samrock yang sudah terkonfirmasi saat ini. Yang untuk bahasan ini pun sebenarnya sudah pernah dibahas di channel Filmnomi berkali-kali, bahkan video awalnya pun di tahun 2019, yang berarti sudah 6 tahun yang lalu kalau Shanks ini dia punya saudara kembar. Lalu poin kedua menurut saya yang memungkinkan jika kata-kata Samrock terkait Shanks yang pernah kembali dan itu pun bukan ketika di momen reverie adalah Samrock bilang dia pernah datang sekali tapi lebih memilih untuk tinggal di dunia bawah. Nah, yang berarti itu adalah sebuah keputusan yang sudah terjadi lama lalu, karena bukankah jika Shanks bertemu dengan Gorosei di momen reverie yang berarti kurang lebih masih sekitaran 1 bulan yang lalu doang, alias masih sangat baru banget, dan kata-katanya menurut saya kurang cocok dari Samrock yang seakan-akan memang sudah lama terjadi, karena itu menjadi keputusan dari adik kandungnya yaitu Shanks untuk tinggal di dunia bawah. Hal ini pun sebenarnya nyambung dengan momen misterius nih yang pernah jadi perbincangan oleh para opler sejak lama, yaitu ketika Roger membuarkan bajak lautnya. Di situ pun kita bisa melihatkan kenapa Shanks kecil menangis. Dulu kita bingung apa yang Roger katakan kepada Shanks sampai dia menangis seperti itu. Apakah ada rahasia tentang keluarganya? Yang menurut saya pun sepertinya itu poin yang valid ya, dan mungkin Roger juga dia memberitahu kalau dia menemukan Shanks dari kotak harta karun di God Valley, yang tentu saja dengan informasi yang Roger miliki selaku orang yang luar biasa, dia tahu kalau orang tua asli dari Shanks adalah keluarga Fingerland yang notabene keluarga dari Tenryubito. Dan mungkin dari situlah pada akhirnya Shanks kecil menangis karena tahu dia sebagai bajak laut ternyata malah bertentangan dengan keluarganya yang malah pemerintah dunia. Ya lagi-lagi, bukankah itu adalah sebuah kenyataan sangat berat yang harus diterima oleh seorang bocah berusia 14 tahun? Ya kalau bukankah di kita 14 tahun masih seumuran SMP yang masih sangat-sangat labil sekali. Ya lagi-lagi buat keluarga broken home di usia-usia segitu bukan banyak anak-anak yang malah besar-besar yang aduh ini malah parah banget seperti itu. Nah mungkin tidak lama dari situ pada akhirnya Shanks mencoba untuk naik ke Marinjoy dan bertemu keluarganya, yang mungkin di situ pun dia mulai berpamitan kalau dia Shanks ini lebih suka dengan dunia bawah, yang mungkin untuk alasannya karena Shanks sudah melihat bagaimana keluargaan dari bajak laut Roger dan dia lebih cinta manusia-manusia yang ada di bawah ini, yang mungkin Shanks juga tahu orang-orang pemerintahan dunia atau Tenryubito yang memperlakukan manusia tidak seperti manusia, yang makanya akhirnya memutuskan untuk tinggal di dunia bawah. Tapi terkait Samrock, bukankah banyak yang menghubungkan nih dengan satu sosok yang kita pernah lihat juga dan ada gambar di usia tuanya, yang makanya situ pun ada menggambar ya dengan menjadikannya switch gender, yaitu Bonnie dibentukannya menjadi lebih tua dan juga menjadi seorang pria, yang apakah lumayan mirip dengan Samrock saat ini. Mata rambutnya juga berwarna pink alias merah muda juga kan, yang bisa kita cocok logikan. Dan apakah ternyata sosok Tenryubito yang menikahi Ginny dan bapak dari Bonnie adalah Fingerland Samrock ini? Yang sejujurnya ini akan cocok juga ya, mengingat ibunya alias Ginny dijadikan bahan percobaan penelitian oleh Saturn, dan juga jangan lupa God Snake pasti bertindak di bawah seorang Gorosei. Kalau iya, ya bolehlah daripada bapaknya si bangsat Carlos yang banyak juga sebelumnya diteorikan. Nah tapi ada yang sadar tidak dengan kata-kata Loki yang bilang kepada Samrock, yang satu adalah seorang bajak laut dan satunya pihak pemerintah dunia, bagaimana ada seseorang dengan muka sama di suatu faksi yang sangat-sangat antitesis atau berkebalikan? Yang bukankah kata-kata ini kalau kalian sadar tidak berhenti sampai di situ saja, dimana ada beberapa paralel lain juga yang mungkin terjadi di antara kedua orang kembar ini, Shanks dan juga Samrock, dimana contoh yang pertama adalah di Arc Marineford dimulai dengan kita diperkenalkan tangan kanan sang raja bajak laut yaitu Silver's Relic yang nantinya melatih Luffy, dan ditutup ujungnya dengan Shanks yang datang ke perang Marineford, ya benar, untuk menghentikan perang lebih jauh lagi. Nah untuk Arc Elbaf dimulai dengan pertemuan tangan kiri sang raja bajak laut yaitu Scooper Gaban, yang gak tahu nih apakah dia bakal melatih Luffy atau enggak, tapi satu hal yang kita tahu adalah Samrock dia sudah datang, dan apakah nanti jangan-jangan tujuan dia adalah untuk memulai perang. Yang satu menggantikan perang, yang satu apakah akan mulai perang, yaitu satu hal yang luar biasa adalah perang Ragnarok dari mitologi Nordik yang cocok dengan Elbaf ini. Next, kalian pasti sudah bisa menebak terkait apa hal berlawanan di antara keduanya, yang tentu saja itu adalah
pedangnya. Ya, ketiga Vigarland memiliki pedang yang sama yaitu di tipe Saber, tetapi untuk Garling kita memang masih belum ketahui sih pedangnya adalah pedang apa. Sedangkan untuk Shanks kita tahu bernama Griffon dan Samrock kalau kita masih belum tahu nama pedangnya. Tetapi satu yang jelas dia memiliki kemampuan yaitu Cerberus. Ya mungkin terdengar biasa aja, keduanya adalah sosok mitologi, tetapi sadar atau tidak, keduanya juga ternyata saling antitesis satu sama lain. Pertama kita tahu Samrock adalah seorang bangsawan atau keluarga dewa yang tinggal di puncak dari langit, tapi lucunya senjatanya malah merepresentasikan dunia bawah alias neraka. Ya benar, Cerberus dikenal sebagai anjing penjaga dunia bawah atau underworld, sebutan sama yang dia bilang sebagai lokasi dari dunia selain Mary Joyce, yaitu dunia yang tinggali oleh manusia-manusia, oleh makhluk rendahan yang dianggap oleh para dewa-dewa, yaitu Tenryubito. Sedangkan menariknya, pedang Shanks kita ketahui memiliki nama adalah Griffon, dan Griffon adalah sosok mitologi juga yang sama, yaitu setengah singa dan juga setengah elang, dan dia dikenal sebagai penjaga dari ruangan harta karun milik Zeus yang notabene sang dewa tertinggi. Yang benar dimana satunya adalah sosok dewa alias Tenryubito, tapi pedangnya adalah penjaga neraka. Dimana satunya lagi alias Shanks adalah bajak laut alias orang kriminal di underworld atau dunia bawah. Tetapi pedangnya Griffon yang notabene adalah penjaga dari surga. Yang bukankah ini sangat berkebalikan satu sama lain? Nah lalu apakah Griffon punya kemampuan tersembunyi atau enggak? Untuk hal ini pun kita masih belum tahu sih. Tapi kalau dari sisi anime, saat dia menghajar Kid, kita diperlihatkan kan adanya ala-ala Griffon yang terbang ke arah sana. Padahal di manga lagi-lagi kita tidak melihat adanya hal seperti itu. Tapi yang tidak kalah menarik adalah serangan yang Shanks gunakan situ bernama Kamusari, atau jika di Inggris kan adalah Divine Departure, yang memiliki arti sebagai keberangkatan suci, ya kurang lebih seperti itulah. Dan serangan yang Samrock gunakan juga dengan Cerberusnya kepada Loki memiliki nama adalah Emergency Departure, atau disebut sebagai Scramble saja, yang berarti keberangkatan mendadak. Yang bukankah cukup banyak juga mirip-mirip yang udah tampilkan kepada kita dari dua sosok saudara ini. Karena jangan lupa itu adalah jurus pertama Shanks juga yang kita ketahui di dunia One Piece, yaitu di Kamusarinya. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka ini akan benar-benar bertarung? Karena kalau ingat kata-kata Oda di Jam Festa akhir tahun lalu, dia sempat berkata apakah Deadman dan Deadman akan berhadapan, yang akan berdampak hasilnya mengguncang dunia. Dan apakah Deadman-nya ini bukanlah Kurohige dengan Shanks, melainkan Shanks dan juga saudaranya yaitu Samrock. Yang lagi-lagi kira-kira menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah jadi itulah satu bahasan kita terkait Vigarland Family yang sejujurnya sangat-sangat luar biasa sekali. Saudara kembar tetapi memiliki sifat yang kemungkinan saling antitesis satu sama lain. Dan lagi-lagi seperti biasa sebelum itu saya mau berterima kasih buat para nakama Develomi yang sudah support secara langsung, yaitu dengan join menjadi membership Develomi seperti para Devil User, Haki User, dan juga Will of the ini. Dan juga seperti biasa buat kalian yang belum tonton video review kemarin yang sangat luar biasa terkait Yasan atau Skop Pergaban, bisa langsung klik linknya yang ada di sini. Dan lagi-lagi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.